ketentuan Allah itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, dan semuanya harus diterima. Maka keridoan itu bisa didapatkan ketika rasa syukur kita diperbesar. Ustadz, apa benar ketidakmampuan kita beriman kepada qada dan qadar itu bisa meruntuhkan iman yang lainnya? Bisa jadi. Contohnya, mungkin kita beriman kepada Allah, beriman. Kepada malaikat juga beriman. Kepada Nabi Rasul beriman. Kepada kitab Al-Quran beriman. Kepada hari akhir beriman. Tapi nyatanya, kok begini sih hidup saya? Kok saya gini-gini amat sih? Bisa dengan yang mungkin di luar sana banyak para koruptor yang bisa hidup dengan mewah, berkelimbangan harta. Banyak para penguasa yang zalim, mereka tetap hidupnya enak-enak aja, santai-santai aja, Ustaz. Ya. Kenapa seperti itu, Ustaz? Ya, seringkali dalam hidup ini rasa syukur kita jadi tipis sekali ketika mulai membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dengan nikmat yang kita terima dari Allah. Maka dalam penghujung surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Mudah bagi Allah untuk meridhoi kita sebagai makhluknya, kita sebagai hambanya. Tapi yang sulit itu adalah kita belajar untuk ridho kepada Allah. Itu susah. Kita ridho kepada Allah. Kita ridho kepada Allah dan semua ketentuan yang telah Allah takar, yang telah Allah tentukan untuk diri kita. Kalau Allah ridho kepada kita, itu mudah karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha yang lainnya. Maha segala-galanya. Tapi yang sulit itu adalah ketika kita sebagai manusia, makhluk terbatas, mudah emosian, temperamental, tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain, selalu membandingkan nikmat kita yang kita terima dan nikmat yang orang lain dapatkan. Untuk sampai kepada tahapan acceptance, menerima atau ridho, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Maka salah satu puncak keimanan setelah 5 yang tadi yang jenengan sebutkan, itu adalah ridho terhadap qada dan qadar. Yang perlu menjadi catatan adalah ketentuan Allah itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, dan semuanya harus diterima. Justru kemudian Allah mengancam, siapa yang tidak ridho kepadaku, carilah Tuhan selainku dan keluarlah dari kolong langit. Lalu kita mau pergi kemana? Kita mau melakukan penerbangan koloni ke Mars sekalipun, itu juga masih miliknya Allah. Kita mau pindah ke galaksi manapun, itu juga dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang patut yang harus kita pelajari dan kita amalkan setiap hari itu adalah bagaimana kemudian kita harus selalu bersikap atau beramal dalam meridhoi semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ketika kecil dulu di madrasah kita selalu dilatih raditu billahi rabb, saya telah ridho bahwa Allah adalah Tuhanku. Bukan hanya ridho terhadap bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu eksis, ada, tapi ridho juga terhadap semua ketentuan yang telah Allah takarkan untuk diri kita semua. Maka keridoan itu bisa didapatkan ketika rasa syukur kita diperbesar volume. Syukuri saja apa yang kita dapat, berapapun yang didapatkan, berapapun yang dititipkan oleh Allah, itu yang perlu disyukuri. Karena wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah dengan nikmat yang sedikit, bagaimana dia akan berterima kasih ketika dititipin nikmat yang banyak? Dikasih sedikit aja emosi, dikasih sedikit saja membandingkan dengan nikmat orang lain, bagaimana kemudian dia dikasih banyak? Sombong lagi. Sombong bisa jadi. Seringkali kan kita selalu bilang, ya Allah saya akan berbuat baik ketika saya nanti kaya. Belum tentu, masih miskin aja nggak berbuat baik. Justru sebagai satu bukti kepada Allah, ya Allah dalam keterbatasan sekalipun saya masih tetap mau bersedekah di waktu lapang, itu kan biasa. Tapi ketika satu-satunya harta atau di dompet kita cuma 1 lembar dan itu juga nominalnya cuma Rp5.000, tiba-tiba ada kotak amal yang sebenarnya 5.000 itu untuk nanti makan siang, tapi dia masukkan ke sana, itu kan sebenarnya dia sedang sedekah nyawanya. Berarti kalau seandainya saya sedekah pagi ini, maka saya akan men-skip atau tidak akan makan siang, karena uang satu-satunya yang saya punya saat itu adalah Rp5.000 itu. Kembali lagi bahwa ridho kita kepada ketentuan qada dan qadar itu bisa dilatih dengan memperbesar volume syukur kita.